Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu asyrafil rasul sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa fi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan inayahnya sehingga kita di malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmah dan inayah, taufik dan hidayah dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menantikan itu semuanya sampai akhir hayat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang berbarakah ini, Lailatul Qadar, malam Jumat di bulan Sya'ban yang masih tersisa sebentar lagi, tidak lama lagi, kurang lebih 10 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, tamu yang agung, bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Syahrul Ummati, bulan umatku. Karena di malam atau di hari-hari dari bulan Ramadan Allah melipatkan semua pahala-pahala yang dilakukan oleh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan di hari atau malam-malam yang selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, ya, sampai Nabi Muhammad SAW mewartakan kepada kita, ya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannat an takuna sana kulluha Ramadan." Andai kata umatku tahu dengan apa yang ada dari fadilah dan keutamaan dan rahmat yang Allah berikan di bulan Ramadan itu, pasti umatku akan berharap, pasti umatku akan memohon untuk dijadikan satu tahun itu adalah semuanya bulan Ramadan. Oleh karena itu, siapkan diri kita mulai sekarang, siapkan hati kita, siapkan fokus kita, niat kita untuk kita ketika menyongsong bulan Ramadan kita sudah berniat untuk menyambut dengan ibadah, menyambut dengan aktivitas amal soleh, menyambut dengan kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak punya angan-angan, kita tidak punya cita-cita, kita tidak berniat di dalam bulan Ramadan tadi kita melaksanakan, meningkatkan aktivitas amal soleh kita. Sungguh sangat merugi sekali ada orang muslim yang disampaikan bulan Ramadan namun ia tidak berniat apa-apa menambah aktivitas amal soleh di bulan Ramadan. Itulah adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi. Jadi Abdullah bin Husain bin Thahir ketika hendak mau masuk bulan Ramadan, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Semua anaknya dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya semua anak tadi itu dipertanyakan, ditanyai satu persatu anaknya. Satu anaknya ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa itu? Abdullah mengatakan, apa yang nanti kalian inginkan? Apa aktivitas atau amal soleh yang ingin kalian tambahkan nanti di bulan Ramadan? Maka satu anak demi anak punya cita-cita yang sangat mulia dari amal soleh yang ingin mereka lakukan di bulan Ramadan. Aku ingin menghatamkan Al-Quran sebanyak sekian kali. Yang satu, saya ingin menambah sholat sunnah saya di malam hari sampai subuh. Dan terus begitu sampai ada yang ingin begini. Sangat banyak keinginan-keinginan mereka dalam amal soleh. Maka tiba-tiba setelah mendengar satu jawaban semua dari anak-anaknya itu, beliau oleh Abdullah bin Husain bin Thahir menundukkan sambil menangis. Maka anaknya mengatakan, bertanya kepada ayahnya, "Wahai abah, wahai ayahku, kenapa engkau malah menangis? Apakah ada dari jawaban kami yang salah menurut engkau?" "Tidak," kata ayahnya. "Aku bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah memberikan ma'unah, Allah memberikan taufik kepada kalian untuk masih bisa meningkatkan amal soleh. Namun bagi diriku, yang aku tangisi adalah diriku sendiri. Aku tidak mampu untuk
menambah amal soleh di bulan Ramadan. Kenapa? Bukan karena aku tidak ada waktu, namun karena waktu yang sudah aku lakukan di selain bulan Ramadan sudah penuh dengan aktivitas dan amal soleh, dan aku tidak mampu lagi untuk menambah walaupun hanya 1 menit 1 detik untuk menambah dari amal ibadah, karena sudah waktuku penuh dengan amal soleh di bulan selain Ramadan. Demikian para salafun saleh mengumpulkan anak-anaknya, keluarganya untuk ditanya apa yang hendak mereka akan lakukan di bulan Ramadan. Ini bisa kita tiru. Bukan kita kumpulkan dan kita tanya apa yang kau inginkan dari pakaian. Bukan bertanya kepada istri mereka nanti mau pakaian apa di bulan suci Ramadan atau nanti persiapan hari raya. Kadang kita sudah persiapan dari jauh-jauh. Ya, hari raya masih 1 bulan lagi, kita dari sekarang sudah pikir apa yang nanti kita pakai. Ini adalah amal. Ini adalah angan-angan ya, angan-angan yang jangan sampai kita terbuai, jangan sampai kita disibukkan dengan angan-angan yang seperti ini. Silakan ingin berbelanja untuk hari raya, silakan. Yang penting kita niat ada ketika nanti sudah masuk bulan Ramadan kita menambah amal soleh kita tambah ibadah kita fullkan, jangan sampai kita malah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan sifatnya ibadah. Alhamdulillah. Nah, karena itu marilah kita sekali lagi seperti biasa kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat luar biasa yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Hasani, yaitu kitab Mafahim Menjibu Al-Sohah, di mana pada malam hari ini kita akan membahas makna tawassuli Umar bin Abbas radhiyallahu anhu. Makna esensi tawassul dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terhadap paman Rasulullah yang bernama Abbas. Apa maksud, tujuan, arti, esensi yang terkandung dari Sayyidina Umar itu bertawassul dengan sahabat Abdullah bin Abbas? Ini sudah masyhur di dalam kitab Sahih Bukhari, bahkan diceritakan tentang Sayyidina Umar bertawassul ya dengan Sayyidina Abbas. Abbas ini adalah paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara dari ayahanda Rasulullah yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Paman Rasulullah namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Maka di sini diceritakan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Akhraj al-Bukhari fi sahihi, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, an Anas, dari sahabat Anas bin Malik, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab kan idza qahatu, bercerita bahwasanya dulu kaum muslimin ketika tertimpa musim paceklik, istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib, maka ketika masyarakat muslimin ketika itu mengalami paceklik yang sangat banyak, tumbuhan-tumbuhan mati, hewan-hewan juga banyak yang mati, maka Sayyidina Umar datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas meminta keberkahan dari paman Rasulullah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Istasqa bil Abbas, meminta hujan dengan perantara wasilah sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Sehingga Sayyidina Umar itu berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fataskina. Ya Allah, dulu kami, sesungguhnya kami dulu, kita dulu bertawassul kepadamu dengan nabi kami, sehingga kau menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Maka sekarang ya Allah, sesungguhnya kami sungguh-sungguh meminta bertawassul kepadamu dengan perantara paman nabi kami, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, fasqina, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Lihat ini. Ini doa termaktub, tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Ini tidak lain adalah sudah jelas kalimatnya mengandung tawassul. Karena kita berdoa dengan perantara seseorang yang sangat dimuliakan, yang dianggap diyakini seorang yang sangat
mempunyai kedudukan di hadapan Allah SWT dan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah sudah jelas ini adalah doa yang bermuara berisikan tawassul perantara. Maka diriwayatkan di sini akhraja Zubair bin Bakar fil Ansab, telah diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar di dalam kitab namanya Al Ansab min turqin, dari berbagai riwayat yang sangat banyak, wa ghairihi, dan juga selain beliau, ya, riwayat juga terdapat hadil qissata akan cerita ini. Jadi cerita yang Sayyidina Umar itu bertawassul dengan paman Rasulullah yang bernama Abbas supaya diturunkan hujan, itu bukan hanya ada di dalam kitab Sahih Bukhari, bahkan banyak sekali ya dalam kitab-kitab hadis dalam riwayat yang sangat bermacam-macam. Ya. Di absat min hada, bahkan lebih simpel dari yang sudah disebutkan tadi. Wa talkhisuha, dan ringkasnya ya di sini disebutkan an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Gala, ini disebutkan dari sebagian aja dari beberapa riwayat yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar itu bertawassul dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, istasqa Umar ibnul Khattab Amr Ramadah. Sayyidina Umar ibnul Khattab itu meminta hujan, meminta diturunkan hujan pada musim paceklik. Bi fathir ra wa takhfifil mim. Ya. Sumit bidzalika likathrati tatayuri ramad li'tibasil matar. Ya, dikatakan dengan ramadah ya. Karena banyaknya ya penyakit mata, intinya sangat panas sehingga banyak orang terkena penyakit mata sehingga saking panasnya ya. Lihtibasil matar, karena terhalangnya turun hujan, karena sudah lama nggak turun hujan, maka dikatakan paceklik tadi dikatakan Ramadan. Siapa yang dijadikan media tawassulnya Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau bertawassul supaya diturunkan hujan melalui kedudukan dari paman Rasulullah yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Khataban nas, lalu beliau Sayyidina Umar berkhutbah di hadapan orang-orang. Faqala, dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap masyarakat semuanya, kaum muslimin semuanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yarul Abbas, beliau memandang Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib paman beliau, mayara al-walad lil walid, seperti halnya seorang anak memandang orang tuanya. Artinya apa? Rasulullah ketika masih hidup itu menjadikan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib itu seperti ayahnya sendiri. Penghormatan beliau seperti menghormati ayahnya sendiri. Faktadu ayuhan nas bi Rasulillah, maka ikutilah kalian semuanya kepada Rasulullah SAW pada pamannya yang bernama Abbas. Artinya apa? Kalau kalian semuanya mencintai baginda Nabi Muhammad, mengikuti baginda Nabi Muhammad, maka bersikaplah yang sama seperti Rasulullah menghormati, memuliakan ya pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maka kita harus sama seperti halnya Rasulullah SAW. Wattakhiluhu wasilatan ilallah, dan jadikanlah, ini perintah Sayyidina Umar sendiri, jadikanlah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ya Abbas, maka beliau memerintahkan kepada paman Rasulullah, berdoalah engkau ya Abbas untuk kita. Jadi Sayyidina Abbas dipersilakan untuk berdoa dan mereka semuanya mengamini. Bahkan Nabi du'aihi radhiyallahu, maka di antara ya doanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ya,
Beliau berdoa, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidzambin. Ya Allah, sesungguhnya sebuah bala, bencana itu tidak turun kecuali karena sebab dosa. Ini tadi kita harus mengakui kalau setiap ada sesuatu yang tidak mengenakan menimpa kita, baik secara individual atau secara majmuk, secara keseluruhan, itu berarti mungkin ada dosa sehingga suatu ujian itu datang kepada kita. Ya. Walam yakshif illa bitaubah, dan tidaklah bencana tadi itu tersingkap atau hilang illa bitaubatin, kecuali dengan cara bertaubat. Maka harus syarat utama untuk kita bisa melalui namanya ujian, bisa melalui namanya bencana, tidak lain adalah kita pertama-tama taubat. Apa taubat itu? Esensi pertamanya adalah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah. Wa fatawajjahal qaum bi ilaika limakani min nabiyika. Dan sungguh orang-orang datang kepadaku, ilaika, menuju engkau ya Allah, limakani, karena kedudukanku dari nabimu. Kedudukanku apa? Karena kedudukan itu adalah pamannya nabimu ya Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Wahadi aidina ilaika bidur, ya Allah, ini adalah tangan-tangan kami memohon kepadamu yang dipenuhi dengan dosa-dosa. Wa nawasina ilaika bitaubah, dan ubun-ubun kami memohon kepadamu dengan penuh taubat kembali kepadamu. Faskinal ghaitha, maka turunkan kepada kami hujan. Wahfad Allahumma nabiyyaka fi ammi, dan jagalah kemuliaan nabimu melalui pamannya ini. Ini doanya sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Ya. Fa'arkhatis sama, maka ketika selesai doa ini, subhanallah, Allah mengabulkan doanya. Sehingga arkhatis sama, itu tiba-tiba langit menjadi gelap yang sangat pekat. Ya. Misal jibal, seperti gunung. Hatta akhsabatil ard, sampai-sampai namanya bumi tadi itu, sampai sebab hujan tadi itu langsung subur. Wa asyan nas, dan orang-orang sudah bisa hidup seperti biasa dan normal. Wa qabalan nasu al Abbas, sehingga orang-orang itu saking senangnya, girangnya mereka ketika keadaan mereka sudah kembali normal dan subur, tanaman mereka, binatang ternak mereka sudah tidak ada yang mati. Ya, aqbalan nasu al Abbas, mereka semuanya akhirnya sowan datang kepada sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Yatamassahu Nabi, mereka mengusap-usap badan beliau. Ibarat seperti, ya Allah, berkat engkau ini, seperti orang itu seperti senangnya kemudian mengusap-usap wajahnya, orang yang dilulukan tadi, berkat engkau. Jadi wajahnya, badannya semuanya ini sahabat Abbas itu diusap-usap oleh orang-orang semua. Mereka mengatakan apa? Mengatakan kepada sahabat Abbas tadi, hani'an laka, selamat untukmu wahai Abbas, ya sakil haramain, wahai orang yang sudah memberi siraman kepada kota Makkah dan Madinah. Jadi dia punya julukan sahabat Abbas ini sakil haramain, orang yang menghujani kota Makkah, dua kota suci, yaitu kota Makkah dan Madinah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu inda dzalik, maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan, hadza wallahi alwasilah ilallah, demi Allah, ini sesungguhnya adalah perantara. Beliau ini adalah perantara kita kepada Allah. Berkah beliau ini. Pakai kata wasilah, Sayyidina Umar pakai lafaz al-wasilah. Berarti menunjukkan wasilah ini masyru'un. Ya, disyariatkan. Wasilah, tawassul itu satu makna. Itu disyariatkan. Siapa mensyariatkan? Ini sudah ada dan dilakukan oleh salah satu khalifah Rasulullah. Ya. Orang yang terbaik setelah Nabi, nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang disepakati oleh para ulama.
Alaikum bisunnati was sunnatil khulafair rasyidin. Ini perintah Nabi Muhammad kepada kita semuanya sepeninggal Rasulullah. Kalau nanti aku sudah meninggal, peganglah erat sunnahku, kata Nabi. Dan tidak cukup sunnahku, kata Nabi, was sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Apa sudah diajarkan oleh para khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Sudah disepakati khulafaur rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Sayyidina Ali, ya Imam Ali bin Abi Thalib. Ini adalah khulafaur rasyidin yang apa yang diajarkan oleh mereka adalah menjadi tuntunan untuk kita semuanya. Wal makan minhu, dan Allah demi Allah kedudukan itu Allah berikan kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Wa inda dzalika ansyada Abbas bin Utbah ibnu akhihi abiyatan minha. Atas kisah ini tadi, ya, atas kisah ini, karena cerita ini keponakan, ya, dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, namanya Abbas juga. Jadi Sayyidina Abbas ini punya saudara namanya Utbah. Utbah punya anak namanya Abbas. Jadi Abbas ini ponakan dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu saking giranya, saking senangnya melihat, ya, apa yang sudah terjadi berkahnya dari paman Rasulullah tadi. Beliau Sayyidina Utbah ini memuji Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, dengan bait syair, yaitu apa? Bi'ammi saqallahu Hijaz wa ahlahu, dengan berkatnya pamanku saqallah, Allah menurunkan hujan ke kota Hijaz. Hijaz itu Mekah. Wa ahlahu, dan penduduknya. Asyiyata yastasqi bi syaibati Umar, di sore hari, di mana Sayyidina Umar bin Khattab itu meminta diturunkan hujan bi syaibati, dengan sebab kedudukan, ya, sebab kedudukan atau umur dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang sudah tua renta. Jadi artinya apa? Ini perintah bahwasanya kita memang dianjurkan dalam Islam, itu sangat dianjurkan kita ini memuliakan orang-orang yang sudah berumur, karena satu sisi Rasulullah SAW mengancam kita kalau kita nggak menghormati orang-orang sudah tua atau orang-orang sudah berumur, itu kita tidak masuk golongan Nabi Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak menyayangi anak-anak yang lebih muda dari kita, anak-anak kecil atau yang lebih muda dari kita. Wa lam yuwaqqir kabirana, dan juga bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak memuliakan, menghormati orang-orang yang sudah tua. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya, ya, laula syababun khusyuk wa syuyukhun rukka, ya, kalau bukan karena pemuda-pemuda yang khusyuk, yang mereka itu mau di masa mudanya digunakan untuk menekuni beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena adanya syuyukhun rukka, orang-orang tua yang rukuk dan sujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah. Wa atfalur rudha, dan kalau bukan karena anak-anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya. Wa bahaim rutta, kalau bukan karena juga binatang ternak yang digembalakan tadi, ya. La sabba alaikumul azab sabba, pasti Allah akan langsung menurunkan namanya adab, dengan betul-betul turun. Ya. Ini jadi salah satu sebab Allah itu tidak jadi menurunkan adab, tidak jadi menurunkan bala, karena ada faktor-faktor ini tadi. Di antaranya adalah karena sebab orang tua yang ahli ibadah. Maka kita syukur kalau masih ada orang tua yang mau masih datang ke masjid, istiqomah ke masjid, istiqomah ke mushola. Karena sebab mereka itulah boleh jadi Allah tidak jadi menurunkan adab kepada kita, padahal memang pantas kita ini dikasih adab. Tapi gara-gara orang tua itu yang ahli sujud tadi, yang beribadah tadi, Allah tidak jadi menurunkan adab. Ya, yang kita khawatirkan kalau
orang tua zaman sekarang ya yang sudah berumur itu, kita tak khawatirnya mereka sudah tidak seperti orang tua dahulu yang ahli datang ke masjid, ahli datang ke musola, atau ahli ibadah bangun malam. Ini yang khawatir. Moga-moga Allah menjaga orang tua kita yang soleh, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat mereka Allah hilangkan semua balak dan musibah kepada kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal. Waqala Ibnu Abdul Bar juga mengatakan, wa fi ba'd riwayat, dalam sebagian cerita atau riwayat, farfatis sama azaliha faja'at bi amsalil jibal hatta stawat hufaru bil akam wa akhsabatil ardu wa 'ashan nas. Ya, maka ketika Sayyidina Abdul, sahabat paman Rasulullah bernama Abbas tadi itu berdoa, selesai berdoa memohon diturunkan hujan, maka langit tadi itu tiba-tiba mendung dengan mendung yang penuh pekat. Faja'at di amsal jibal, maka sampai dikisahkan ya mendungnya itu sampai seperti gunung. Ya, awan yang berkumpul tadi ya itu seperti gunung. Sampai istawatil hufar bil akam, sampai ya memenuhi ya lubang-lubang hujan tadi itu, memenuhi anak bukit-bukit, bahkan semua bumi itu menjadi subur sebab turunnya hujan tersebut ketika itu. Wa asyana, dan semua orang semuanya menjadi makmur dan hidup. Faqala Umar radhiyallahu anhu, hadza wallahi alwasilatu ila Allah azza wa jalla. Maka Sayyidina Umar ketika melihat seperti itu, suasana yang menyenangkan, kembali normal, maka Sayyidina Umar mengatakan, ini demi Allah adalah perantara kita menuju Allah. Artinya apa? Sayyidina Abbas ini adalah perantara kita menuju Allah. Wal makanu minhu, dan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hasan bin Thabit, sa'ala al-imam wa qad tatabba'a jadbuna. Ya. Fasaqal ghamamu bi qurratil Abbas. Sayyidina Umar bin Khattab meminta, dan sungguh terus-menerus terjadi namanya paceklik kepada diri kita waktu itu. Ini Hasan bin Thabit. Maka ketika diminta, Sayyidina Umar meminta ya bi qurratil Abbas, dengan kemuliaan sahabat Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi. Fasaqal ghamamu, maka mendung itu, dengan sebab mendung tadi Allah mendungkan hujan. Amin Nabi wa sinfi walidihi. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi ya, dan pengganti dari orang tuanya. Alladzi warithan Nabi, yang beliau adalah pewaris pengganti Rasulullah SAW. Bidzaka nas, dengan sebab itu bukan yang selain beliau. Ahyal ilahu bihil bilad, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan dengan sebab berkat paman Nabi ke negeri ini semuanya. Fa asbahat mukhdarratal ajnab, maka sehingga semua ya tempat, semua ya tanah itu menjadi subur dari segala sisi. Ba'dal yas, setelah hampir-hampir kita ini putus asa. Ini tentang kisah ya, tentang sahabat Abbas bin Abdul Muthalib yang di masa hidupnya setelah sepeninggal Nabi dijadikan perantara, wasilah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu berarti menunjukkan bahwasanya kita boleh menjadikan orang tua kita orang-orang yang mulia di antara kita yang sudah tua, yang sudah berumur, yang mereka adalah orang yang soleh. Kita jadikan mereka wasilah kita supaya Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Silakan, dan itu yang terbaik. Maka hormati terus orang tua yang ada di tengah-tengah kita. Kita jaga mereka, sayangi kita. Kalau itu apalagi itu adalah orang tua kita sendiri, kita jaga mereka, karena itu adalah jimat-jimat kita, jimat kampung kita, jimat desa kita, jimat negeri kita. Kalau bukan karena mereka, mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung ketika melihat kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan, Allah langsung menurunkan ada. Mungkin sebab perantara mereka Allah tidak jadi menurunkan Masyaallah al-afala ya itu tidak amin ya rabbal. Semoga itu bermanfaat kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf.
dari kalam. Allahumma hdina bima hadait wa afina bima afait wa tawallana bima tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Astagfirullah. Alhamdulillah.